warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini teman-teman kita akan membahas tentang peran dan teknik pembawa acara untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi MC andal dalam berbagai konteks acara. Di sini fokus kita adalah sebagai MC atau pembawa acara. Jadi dalam konten kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting bagaimana agar kita terlihat lebih berkualitas saat menjadi MC atau pembawa acara. Teman-teman, sepertinya sudah kita ketahui apa itu MC. MC itu adalah pembawa acara, yang mana acara itu akan dipandu dari awal sampai akhir itu oleh pembawa acara. Jadi ketika suatu acara ini berjalan dengan lancar, maka tentu MC di sini mempunyai pengaruh yang sangat penting. Bayangin ketika kita menjadi MC, kemudian kita tidak siap dan kocar-kacir, maka acaranya juga tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu kita sebagai seorang public speaker juga harus memperhatikan bagaimana untuk menjadi MC yang baik, tekniknya seperti apa. Nah, di sini saya akan membahas beberapa teknik untuk menjadi MC yang baik. Yang pertama adalah perhatikan intonasi. Apa itu intonasi? Itu adalah irama ucapan merujuk pada pola atau melodi dalam berbicara. Jadi intonasi ketika kita menjadi MC itu harus disesuaikan. Misalnya ketika dari pembukaan, jadi intonasinya itu harus tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti itu. Kemudian singkat penjelasan, misal dari contoh yang intonasinya rendah bisa kepada yang bertugas kami persilahkan. Jadi harus disesuaikan intonasi dengan kalimatnya, dengan konteksnya gitu. Kemudian yang kedua, teknik menjadi MC itu harus memperhatikan artikulasi. Apa itu artikulasi? Yaitu terletak pada kejelasan kata yang diucapkan. Terkadang MC cenderung terburu-buru saat berbicara sehingga kata-kata terucap cepat dan tidak terlalu jelas. Nah, di sini MC itu harus jelas ketika menyampaikan susunan acaranya. Harus mengikuti intonasi yang pas gitu. Jadi tidak boleh terburu-buru. Kemudian kita sebagai pembawa acara harus santai, kemudian perhatikan kalimat mana yang harus kita tegaskan dan kalimat mana yang harus kita lambatkan atau lembutkan. Tuh. Kemudian ada teknik yang ketiga, yaitu adalah melakukan stressing. Apa itu? Dalam konteks ini merujuk pada penekanan untuk menginfuskan energi dalam ucapan dan menghindari kesan yang kurang bersemangat. Stressing itu kita harus bersemangat gitu, atau tidak boleh terlihat layu, tidak boleh terlihat kurang bersemangat. Jadi performan tentunya itu menjadi pemicu atau pusat perhatian. Ketika kita menjadi MC, orang akan memperhatikan performanya, kemudian juga dari intonasi dan juga postur tubuhnya. Jadi ketika seseorang ingin memberikan stressing yang baik, maka harus perhatikan performanya, kemudian cara berdirinya, cara berintonasi harus dengan semangat. Kemudian di sini yang terakhir adalah parasing. Anda harus berusaha untuk memisahkan kalimat atau menciptakan jeda sesuai saat berbicara. Nah, MC itu berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah ya kita terus menjelaskan sampai pada waktu yang telah ditentukan kita berhenti. Tapi kalau MC ini ada saatnya kita berhenti dengan jeda, ada saatnya kita memulai kembali dengan intonasi yang relevan atau dengan intonasi yang cukup baik. Katanya mungkin parasing ini mudah ya, cuma jeda. Tapi kita harus perhatikan, kadang ada yang menempatkan jeda itu tidak sesuai pada tempatnya.
Maka kita harus terus belajar bagaimana jeda yang kita lakukan pada saat kita menjadi MC itu tepat gitu. Misal seperti ini, misal kita sedang membacakan susunan acara, maka harus disesuaikan dengan jeda. Misal, izinkan saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Nah, itu kan harus ada jedanya. Gak mungkin kita acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga, kan gak mungkin. Jadi harus jeda gitu. Seperti juga contohnya memasuki acara yang keempat, Maulidoh Hasanah, yang mana dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram kepada beliau kami haturkan. Jadi jedanya itu harus disesuaikan. Maka di sini kita sebagai MC harus memperhatikan kalimat mana yang harus ada jedanya, dan jeda itu dilakukan dari mana sampai mana gitu. Nah, mungkin ini adalah beberapa teknik yang harus kita perhatikan sebagai MC. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.